Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobu. Yuk, hari ini kita omongin tentang iPad Pro M2. Baru aja dirilis di akhir tahun 2022 kemarin secara resmi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini menjadi satu buah device yang tepat untuk media kerja sehari-hari? Dan apakah iPad Pro kali ini benar-benar menjadi satu buah device untuk profesional? Sebelumnya gue bakal bikin disclaimer dulu kalau iPad Pro M2 yang gue pegang ini memang dipinjamkan oleh toko HPdia untuk gue pakai, gue bikin videonya, tapi mereka tidak punya hak veto apapun lah in any kind of way untuk bisa merubah opini gue di video kali ini. However, memang gue menaruh link pembelian ke toko HPdia di kolom deskripsi. Itu adalah link affiliate. Jadi kalau lo membeli any kind of gadgets dari toko HPdia dengan link yang ada di bawah, gue bakal mendapatkan komisi tanpa ada beban apapun ke lo. Dan itu adalah cara yang baik untuk mensupport channel ini, plus juga mensupport toko-toko lokal seperti toko HPdia. Terlebih di tahun 2023 kan katanya mau resesi gitu ya. Resesi, lay off! Nggak jadi resesinya. Amin. Oke, biar kita nggak kemana-mana, bahasnya iPad Pro M2 aja ya. Pertama kali keluar bisa dibilang emang device ini kontroversial karena tidak terlalu jauh dibandingkan dengan iPad Pro M1. Dan pertanyaan semua orang adalah, iPad Pro M1 itu udah overpower, mau dibikin se-overpower apa lagi nih si iPad Pro M2? Sebenarnya peningkatan dari iPad Pro M1 ke M2 itu tidak hanya di bagian chipsetnya aja. Ada kok beberapa peningkatan lain, seperti Wi-Fi-nya. Dari yang tadinya Wi-Fi 6 sekarang meningkat ke Wi-Fi 6E. Dari yang tadinya penggunaan Bluetooth-nya hanya 5.0, sekarang di iPad Pro M2 meningkat ke Bluetooth 5.3. Dan gak ketinggalan, untuk tombol volumenya, ini seperti iPad yang keluaran terbaru. Ada kayak semacam fitur gyro-nya. Jadi kalau misalkan dalam posisi landscape, si iPad Pro M2, untuk volume up, lo tinggal menggunakan tombol volume yang sebelah kanan. Sementara tombol volume yang sebelah kiri untuk mengecilkan. Di saat posisi portrait, iPad Pro M2 untuk membesarkannya, volumenya tinggal tekan tombol volume yang tombol atas. Sementara tombol bawahnya untuk volume down. Ini sebenarnya adalah hal kecil yang tidak signifikan, tapi buat gue ini adalah fitur yang nice to have. Nah, secara fisik sendiri, iPad Pro M2 ini memang tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik dari bentuk kamera belakangnya, bentuk body fisiknya, lubang-lubang speakernya, itu semua sama. Perbedaan yang mencolok banget secara fisik hanya di bagian belakang, bagian branding iPad-nya. Kalau dulu iPad Pro M1 ke bawah masih menggunakan branding iPad, kali ini iPad Pro M2 sudah menggunakan branding iPad Pro S, simple as that. Karena tidak adanya perbedaan fisik yang signifikan inilah, aksesoris kayak Magic Keyboard itu fit seamlessly. Terus juga kita ngomongin case yang mau murah ataupun yang mahal juga muat dengan sangat baik. It's a plus. And anyway, it's also membuat kita bertanya-tanya, kok ya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Cuman ya udahlah, Apple being Apple. Kita mau ngomong apa? Pertanyaannya mungkin sekarang adalah, apakah dengan tidak adanya upgrade di bagian fisik, upgrade di bagian performance juga minim-minim? Jawabannya adalah tidak, karena ini ada perbedaan yang cukup signifikan di saat gue mencoba, baik itu untuk benchmark sintetis ataupun juga benchmark ala-ala real life editing. Untuk benchmarking sintetis deh, menggunakan Antutu misalnya, iPad Pro M2 ini bisa mendapatkan hasil 1.312.853. Berbeda dengan iPad Pro M1 yang di saat gua tes, dia hanya bisa mendapatkan angka 800 ribuan aja. Nah, menariknya kalau kita masuk ke bagian Geekbench, single core-nya perbedaannya memang tidak signifikan. iPad Pro M2 ada di angka 1051 dan iPad Pro M1 ada di angka 1022. Tapi begitu kita masuk ke bagian multi-core score-nya, ini yang terlihat perbedaannya cukup night and day. iPad Pro M2 mendapatkan nilai 6.367, sementara iPad Pro M1 4.244. Nggak berhenti di sana, di saat gue coba hitung compute-nya atau untuk masalah GPU-nya, angkanya lagi-lagi hampir 2 kali lipat. Kok bisa ya perbedaan multi-core dan juga untuk GPU-nya sampai sejauh ini? Ini terkait yang pertama dengan jumlah transistor yang lebih banyak, dan tentunya dengan jumlah GPU. Si iPad Pro M1 memiliki jumlah GPU hanya tanda kutip 8, sementara iPad Pro M2 memiliki jumlah GPU 10. Jadi ya, secara hasil sintetis benchmark lagi-lagi perbedaannya cukup signifikan. Tapi itu kan secara benchmark sintetis. Kalau secara kerja sehari-harinya gimana, Fik? Oke. Kalau lo hanya mengolah data dan segala macam, ya tentu tidak akan kelihatan sesuatu yang signifikan gimana-gimana ya. Ya, karena Words, terus juga let's say Google Docs, atau mungkin
pages gitu, itu tidak memerlukan satu buah power yang luar biasa gede. Tapi kalau kita ngomongin dari spektrum editing video misalnya, dan menggunakan aplikasi yang baru aja rilis yaitu DaVinci Resolve for iPad, yang bisa dibilang belum terlalu sempurna aplikasinya. Gimana? Nah, ini yang menarik. Di saat gue coba ngedit-ngedit menggunakan DaVinci Resolve menggunakan iPad Pro M2, ini bisa dibilang semuanya berjalan smooth, baik dalam proses grading, dalam proses cutting di timeline dan segala macamnya. Memang hanya memerlukan adaptasi kebiasaan aja lah, membiasakan diri untuk mengedit-ngedit menggunakan aplikasi mobile seperti DaVinci Resolve. Tapi di saat gue coba memasukkan layer title di bagian atas, nah ini bisa dilihat keduanya mengalami stutter, agak struggling, baik iPad Pro M1 ataupun iPad Pro M2. Tapi yang bisa dilihat adalah iPad Pro M2 menangani sedikit lebih baik ya. Nah, yang menarik lagi adalah di saat gue coba merender file ini adalah file 4K, gue coba render juga ke 4K gitu ya. Export time-nya aja secara estimasi si iPad Pro M2 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan iPad Pro M1. Endgame-nya adalah ternyata iPad Pro M1 untuk merender file 4 menit ini memerlukan waktu 10 menit 20 detik, sementara iPad Pro M2 hanya memerlukan waktu 4 menit 31 detik. Cukup signifikan ya di saat lo emang lagi bertanding dengan waktu. Terkait dengan masalah penggunaan sehari-harinya seperti baterai, bisa dibilang keduanya ini ya punya daya tahan baterai yang mirip-mirip, walaupun yang iPad Pro M1 gue lebih sering cepat habis karena selalu nempel ke Magic Keyboard. Untuk masalah penggunaan sehari-hari kayak misalnya Apple Pencil juga dua-duanya latensinya ini mirip-mirip, gue tidak merasakan perbedaan yang signifikan. Dan juga buat lo yang mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk masalah desain, gue nggak pengen ngomong terlalu banyak karena gue nggak ahli gitu ya, seperti mungkin Procreate atau mungkin malah Canva doang gitu. Kedua device ini menjalani dengan sangat baik, tidak ada perbedaan yang night and day. Tidak seperti aplikasi editing video tadi ya. Dua-duanya kurlep sama-sama aja, skillnya di situ-situ aja. Jadi bisa ditarik kesimpulan sebenarnya iPad Pro M2 ini memang lebih powerful dibandingkan dengan iPad Pro M1. Dan kalau kita mencoba menjawab pertanyaan di depan gitu ya, apakah si iPad Pro M2 ini ready untuk dipakai sebagai media kerja sehari-hari? Jawabannya adalah sebenarnya iya. Bahkan dari iPad Pro M1, iPad Pro mungkin yang 2020 sebelumnya pun juga sebenarnya ready-ready aja. Karena jawabannya sekarang tergantung adalah workflow lo itu seperti apa, ekosistem kerja lo itu kayak gimana. Lo adalah tipikal orang yang lebih sering mobile kemana-mana, dan pekerjaan lo tuh lebih banyak mereview ataupun juga jotting, membaca, dan sekali-sekali menulis gitu ya. Ini nggak ada masalah untuk lo bekerja menggunakan iPad, karena ya toh lo sudah punya komputer yang untuk kerjaan lebih ribet lo akan gunakan di situ. Tapi kalau lo hanya menggunakan satu buah device misalnya untuk all of your jobs, bikin presentasi, ngetik skripsi, atau ngerjain tugas, menurut gua iPad belum ready. Karena dia untuk ngeformat memory card atau SD card atau SSD aja, dia belum bisa. Gimana mau dikasih kerjaan lain yang lebih berat? Format yang simple aja tidak bisa, apalagi mau yang lebih susah dari itu ya. Tapi kalau disandingkan dengan ekosistem, atau mungkin disandingkan dengan laptop yang lain, tidak harus Mac, Windows pun nggak ada masalah sebenarnya. Lo bisa-bisa aja. Kalau kita mencoba menjawab pertanyaan kedua, apakah berarti iPad Pro sekarang benar-benar adalah satu buah device yang bisa dibilang profesional karena bisa digunakan oleh para profesional? Jawabannya adalah dari dulu pun juga sebenarnya bisa. Ada temen gue yang emang dia seorang director, ya dia dari dulu udah pakai iPad untuk kerjaan sehari-hari, quick grade dan semua segala macamnya. Dan sampai sekarang tuh iPad masih dipakai, dan masih yang 2020, not even the M1 iPad. Jadi dari dulu juga sebenarnya iPad untuk profesional bisa. Tinggal sekarang mereka atau lo mau tidak menggunakannya dalam workflow lo sehari-hari. Berbanding dengan harganya, iPad Pro ini di saat gue bikin video sekarang ya, iPad Pro M2 itu starts dari harga 13 jutaan, sementara iPad Pro M1 itu start dari harga 12-an. Emang agak sulit memilih ya, cuman kalau lo pengen upgrade dari versi lama, bisa kali udah 12 juta, tambahin sejuta lagi ke 13. Tapi kalau lo datang dari seorang pengguna iPad Pro M1, ya menurut gue upgrade it's not a necessity, tahan-tahan lah. Mungkin M3 atau M4. And that was it. Video kita hari ini membahas tentang iPad Pro M2. Semoga membantu. Kalau misalkan ada satu atau dua pertanyaan yang pengen disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!